Teman-teman sekalian, kembali kita melanjutkan membaca buku Terapi Positive Thinking karya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Kali ini kita akan membacakan judul Pikiran Membentuk Tindakan Strategis. Mungkin Anda pernah mendengar orang yang berkata, "Setiap kali bangun tidur pagi hari, aku merasakan badanku sangat penat. Untuk bisa merasa fit kembali, aku harus minum segelas kopi." Ada lagi yang berkata, "Setiap minum segelas susu hangat, aku langsung sakit perut." Atau orang yang berkata bahwa setiap bulan Juli di musim panas, dia selalu merasa nyeri di hidung dan tenggorokannya. Ketika orang mengatakan hal itu, kebanyakan mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diperbudak oleh ucapan mereka sendiri dengan menanamkan energi negatif dalam otaknya. Keberadaan energi negatif ini akan terus tertanam, mengakar, dan tumbuh dalam diri orang untuk memunculkan perasaan negatif pula. Pengertian menanamkan energi negatif adalah pemikiran dan perkataan yang dilakukan terus-menerus akan menimbulkan energi dan dorongan fisik serta psikis untuk terus merasakan sebagaimana yang diucapkan. Orang yang selalu berkata bahwa setiap bangun pagi merasa penat, sebenarnya dia sedang menanamkan perasaan itu dalam dirinya sendiri. Akhirnya, perasaan penat itu akan terus bercokol dalam dirinya. Jadi pikiran, ujungnya adalah hasil sesuai dengan yang dipikirkan. Aku teringat pada suatu kesempatan ketika aku berada di Louisiana, suatu tempat di Amerika. Ketika itu aku sedang menginap di Hotel Hilton. Di sana aku bertemu dengan seorang lelaki kira-kira berusia 40 tahunan. Dia bercerita bahwa dia sedang terserang influenza. Ketika kutanya kapan dia terserang, dia bercerita bahwa dia sedang terserang influenza. Ketika kutanya kapan dia terserang penyakit itu, dia menjawab, "Setiap tahun, dokter. Setiap kali musim dingin saya langsung terkena influenza sebulan penuh." Aku bertanya lagi, "Apakah sebelumnya engkau merasa biasa saja pada musim itu?" "Ya," jawabnya. "Apakah engkau ingat awal mulanya engkau bisa terserang penyakit itu?" tanyaku lagi. Dia menjawab, "Tidak. Tetapi biasanya ketika badanku berkeringat dan menjadi basah, aku merasa sangat kedinginan dan langsung terserang influenza." Sekarang coba kita analisis perkataan orang tersebut satu persatu. Pertama, setiap tahun terlihat waktu yang terus-menerus. 2. Setiap musim dingin, kurun waktu yang terjadi setiap tahunnya. 3. Terkena influenza, batasan suatu penyakit yang menyerangnya, hingga menjadi kebiasaan setiap waktu itu tiba dalam setiap tahun. 4. Ketika tubuhnya basah dan berkeringat, dia merasa amat kedinginan, batasan sebab dan efek. 5. Setiap itu dia terserang influenza, saat terjadinya efek akhir dan akan terus terjadi dalam setiap tahunnya. Sebenarnya tidak ada yang mengendalikan lelaki itu selain pikirannya sendiri yang terus-menerus terlokalisir, terikat dengan waktu dan tempat, bahwa dia pada waktu tertentu dan karena sebab tertentu akan merasakan sesuatu. Akhirnya, pikiran itu menjadi kenyataan ketika waktu yang dipikirkan itu tiba. Inilah pengertian sugesti. Dalam prakteknya, kehidupan kita berjalan tak lain berdasarkan strategi kita dalam menghadapi sesuatu, kapan dan dimanapun kita berada. Strategi selalu menyertai kehidupan kita. Ketika kita terdorong untuk tidur dan kita menghadapinya dengan strategi menuruti dorongan itu, maka kita pun akan tidur. Atau kita melawannya, berarti kita akan terus terjaga. Dalam menghadapi pergaulan dengan orang lain, baik saudara dekat, rekan kerja, atau orang asing sekalipun, kita selalu mempunyai strategi tersendiri. Bahkan dalam urusan makanan juga setiap orang punya strategi. Karena itu, kita melihat ada orang yang makan dengan cepat dan ada pula yang makannya lambat. Ada juga orang yang baru makan ketika lapar, tetapi tidak jarang orang tetap juga makan walaupun tidak sedang lapar. Alasan orang yang makan sekedar untuk menghilangkan lapar secara sadar dilakukan untuk kesehatan dan kecantikan. Pengertian mentality strategik, yaitu berbagai pikiran yang rutin, kontinu, terprogram, dan dengan batasan tertentu yang terkumpul dalam diri manusia selama kurun waktu dan tempat tertentu disertai sugesti kuat.
sehingga hal ini akan menjadi kenyataan pada dirinya ketika waktu dan kondisi menjadi seperti yang dipikirkannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Pertama, apa strategi Anda dalam menghadapi keinginan untuk tidur? 2. Apa strategi Anda dalam bergaul dengan orang yang Anda senang, dan bagaimana pula strategi Anda bergaul dengan orang yang tidak Anda senangi? 3. Apa strategi Anda dalam menghadapi tantangan dan pengaruh dari luar? 4. Apa pula strategi Anda dalam hal spiritual dan kesehatan? Seperti yang Anda ketahui, segala sesuatu dalam hidup seseorang akan terjadi sesuai dengan berbagai strategi yang dipakai dalam hidupnya. Demikian sahabat sekalian, teman-teman sekalian, kita telah membaca dari halaman 14 hingga halaman 16. Ke depan atau hari-hari berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih.